Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi berikutnya tadi sudah saya spill sedikit untuk kabar pekan ini, rekan Ali, tentang Hari Kanker Sedunia ini ya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, dan 10 radio jaringan ini tepat hari ini diperingati Hari Kanker Sedunia. Nah, bagaimana ya agar kita bisa menjaga kesehatan sejak dini dan bisa menghindari kanker? Pendengar, saat ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol bareng dengan Dr. Wahyu Indianto MH. Beliau adalah Direktur RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Terkait tema kita Hari Kanker Sedunia, yuk lebih menjaga kesehatan dan cegah kanker sejak dini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya kami hadirkan dalam Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terhubung. Kabar baik dan sehat, Pak Dokter, pagi hari ini? Wah, sehat ini. Wah, sehat ini ya, Alhamdulillah. Iya, kami berdua, ini ada rekan Ali dan saya Miftah ini, Bapak, dari Radio Persada FM, Bapak. Ya, berkaitan dengan hari ini adalah Hari Kanker Sedunia ini, Bapak. Betul ya, Bapak ya? Betul ya. Kabar sehat dokter ya di pagi hari ini? Sehat, amin. Alhamdulillah, sehat. Ya, Bapak, terkait dengan Hari Kanker Sedunia ini ya, Dok ya. Apa ini yang ingin Dokter Wahyu sampaikan agar ya saudara kita yang sakit kanker ini juga tetap semangat, optimis dalam menjalani hari-harinya begitu. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bugar dan aktif ya. Wah, ya. Hari kanker itu memang diperingati untuk memberi semangat, terutama memberi semangat mereka yang menderita kanker. Yang kedua, untuk mengingatkan bahwa kanker itu salah satu penyebab kematian yang paling besar di dunia. Kalau di Indonesia ini terutama pada wanita itu kanker leher rahim, kanker payudara. Kalau pada laki-laki kanker nasofaring yang paling banyak. Nasofaring itu tenggorokan. Perbatasan antara hidung dan tenggorokan. Nasofaring. Dua hal itu yang harus kita mengerti mengapa hari kanker itu dilaksanakan. Jadi para sahabat, saudara-saudara yang menderita kanker, tetaplah bersemangat. Bagi keluarganya, bagi teman-temannya, bisa memberi support, memberi doa, bantuan moral, finansial, dan lain-lain. Karena kanker ini selain menghabiskan biaya yang banyak, juga menggerus emosi ya. Tetap semangat. Saya hadir untuk Anda, keluarga hadir untuk Anda, sahabat hadir untuk temannya. Itu kanker ya. Baik, dokter. Sebetulnya kanker itu yang bagaimana dokter sebagai edukasi kita kepada masyarakat dan apa yang memicunya? Apakah pola hidup kita, pola makan kita, ataupun keturunan atau bagaimana dokter ini? Oke, kanker itu kanker ya. Kanker itu sel yang balelo, sel yang memberontak. Ya, tidak bisa diatur. Jadi misalnya kanker payudara itu ada sel-sel di payudara yang harusnya tumbuh, itu dia tumbuh, sel itu juga ada siklusnya, tumbuh mati, ya, diganti oleh generasi baru, sel yang muda, yang segar dan seterusnya. Sel pemberontak itu nggak mau diatur, dan dia immortal, tidak mati.
1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 4 jadi 8, 8 jadi 16 itu. Makanya tumbuh terus dia. Itu satu ya. Atau memang banyak bibit-bibit baru yang muncul, itu kanker. Itulah mengapa kanker ini sulit diterapi, karena dia berasal dari tubuh sendiri, tubuh yang balelo, agak mau diatur itu, seperti memberontak, berontak, menggerogoti dari dalam, itu kanker. Jadi tadi nggak ada. Bagaimana mencegahnya ya? Itu dari ada kanker yang memang beberapa orang membakat ya. Tapi kebanyakan itu bisa dicegah. Pola hidup yang bersih dan sehat, PHBS, itu bersih dan sehat itu sangat mengurangi kanker, resiko kanker. Pokoknya kalau kita banyak makan sayur, buah itu akan banyak terbebas. Kemudian kalau kita banyak makanan pengawet dan lain-lain itu sebaliknya. Karena apa? Kanker itu sel yang pemberontak tadi adalah sel yang mutasi. Mutasi itu berubah sifat, berubah sifat gennya. Gennya berubah sifat menjadi pemberontak. Ya sama manusia kalau jadi pemberontak sifatnya kan angel diatur, nggak play gitu ya. Nah, ini juga gitu, sel itu juga sulit diatur. Dia bermutasi karena dapat rangsangan dari oksidan radikal bebas yang ada di makanan, di udara, di air dan lain-lain. Contohnya rokok itu radikal bebasnya banyak. Banyak pembunuh di kanker nasofaring pada laki-laki. Pada wanita juga kanker juga bisa disebabkan oleh virus, dicetuskan oleh virus. Pada wanita terutama itu kanker leher rahim, kanker serviks itu, kanker serviks itu tumbuh karena wanita itu dia melakukan perilaku yang promiscuity, banyak pasangan. Jadi di leher rahim itu hidup virus yang disebut HPV, Human Papilloma Virus. Itu normal ada di tubuh kita, di tubuh manusia. Itu yang menyebabkan kutil, yang menyebabkan itu HPV. Nah, HPV ini akan menjadi ganas kalau dia ketemu jenis HPV yang lain. Ya, jadi kalau orang pasangannya pindah-pindah, HPV yang muncul di pasangannya berganti-ganti, bukan berpindah-pindah. Pasangannya berganti terus ngumpul HPV itu kerjasama membentuk sel itu tadi ya, berubah menjadi sel. Jadi gitu ya kronologisnya. Itu perilaku toh. Perilaku, pola makan itu penting. Nah, contoh lain ya tentang kanker itu ketika terjadi ledakan nuklir dan lain-lain itu radiasi itu mengubah mutasi gen yang menjadi ganas. Kembali lagi bahwa perilaku akan. Iya. Berarti memang dari ini ya kalau untuk kanker ini apakah ada semacam turunan begitu ini Pak Dokter, atau memang ya hanya dari virus kemudian dari perilaku yang tidak sehat tadi atau bagaimana? Saya keliru ya. Beberapa memang bukan turunan ya, dia membakat. Membakat ya istilahnya. Membakat. Dia sudah membakat, ditunjang oleh perilaku yang buruk tadi. Nah, maka muncullah. Jadi fundamentalnya sudah ada, dasarnya sudah ada. Nah, itu ada ditambah perilaku yang tidak buruk, tidak baik ya mungkin itu. Muncul kalau kanker. Dokter, bagi pendengar yang divonis atau dinyatakan terkena kanker ini, apa yang harus kita bersikap bagaimana, dan harus selalu ya tentu konsultasi atau berobat ke spesialis kanker atau bagaimana ya dokter? Ya, untuk pola penyembuhan ya begitu ya. Kanker itu macam-macam ya, ada kanker. Macam-macam. Kanker jaringan, kanker darah, kanker
organ dan lain-lain. Kalau sudah menderita tergantung stage-nya, tergantung derajatnya, tergantung berat ringan. Kalau masih ringan, grade 1, 2 mungkin bisa teratas ya. Kalau sudah grade 3, 4 yang sudah metastase menyebar kemana-mana. Pak Dr. Wahyu, ini apa yang mesti dilakukan sebagai antisipasi atau barangkali ya jaga-jaga sejak dini ini seperti apa begitu? Nah, yang pertama perilaku hidup sehat. Perilaku yang pertama. PHBS. Makan banyak sayur buah. Sayur buah itu banyak antioksidan. Antioksidan itu nanti akan menetralisir radikal bebas. Nah, hindari rokok, hindari promiskuiti, seks bebas. Kemudian deteksi dini, ya. Kalau ibu-ibu di atas 40 tahun, pap smear, pap smear. Sekarang sudah ada sih, sudah mulai diprogram untuk vaksin anti kanker ya, vaksin anti kanker khusus ibu-ibu begitu? Leher rahim satu itu ada. Silahkan ke Bung Karno, nanti ada. Jadi perilaku, deteksi dini sama vaksin. Deteksi dini misalnya kanker payudara itu bisa melakukan pemeriksaan sarari, periksa payudara sendiri. Itu di puskesmas bisa diajari. Karno monggo. Langsung ke Bung Karno bisa ya Pak ya. Iya, Pak Dokter. Kemudian ini kenapa ini ya hari ini dijadikan Hari Kanker Sedunia? Apakah ini menjadi sebuah alarm begitu? Pengidap kanker yang ada di dunia, pengidapnya ini memang semakin besar begitu? Atau barangkali ada pertimbangan yang lain ini Pak Dokter? Bagaimana? Ya, tujuan utamanya tentu adalah mengingat kasus kanker memang meningkat. Semakin tinggi teknologi, semakin banyak terdeteksi kanker. Semakin tinggi teknologi, semakin perubahan yang cepat, semakin perubahan lingkungan yang cepat, itu semakin banyak kanker. Jadi Hari Kanker ini memang untuk mengingatkan bahwa ada kanker, dan kanker termasuk pembunuh yang terbesar di dunia. Kalau dulu infeksi infeksi itu banyak, tapi dengan kemajuan antibiotik infeksi bisa teratasi. Tapi muncullah kanker ini yang disebut penyakit-penyakit katastrofik ya, kanker, diabetes, hipertensi itu muncul. Kalau di negara-negara dulu, negara Indonesia paling banyak pembunuhnya penyakit infeksi. Tetapi sekarang sudah bergeser ke arah penyakit-penyakit seperti ini. Meskipun demam berdarah masih, diare sekarang sudah jarang orang mati karena diare itu. Ya, sudah dapat tertangani dengan baik artinya begitu ya. Ya, dibuatlah Hari Kanker supaya mengingatkan, sekaligus memberi support kepada mereka yang menderita. Dokter, kalau untuk cakupan Kota Solo ataupun Indonesia pada umumnya, pengidap penyakit kanker sekarang ini terbilang banyak atau bagaimana Dok? Apakah ada data spesifiknya ini? Data pastinya begini, pada kasus di Indonesia itu pembunuh terbanyak di bidang kanker adalah kanker leher rahim. Kanker leher rahim. Kemudian nasofaring. Data pastinya saya tidak mengetahui. Seperti itu. Cukup banyak kasus-kasus ini. Makanya pemerintah sepertinya tahun ini mau melaksanakan vaksinasi untuk kanker leher rahim ya. Dimulai dari anak sekolah. Program ini mau dilaksanakan karena tadi bahwa kanker leher rahim itu disebabkan oleh virus papilloma virus, itu yang menyebabkan kanker. Kalau dari
pengamatan saya ya, artinya hal ini sebetulnya kan penting sosialisasi ke grassroots ya, ke masyarakat paling bawah itu bagaimana kita menyikapinya dengan PHBS, kemudian makanan pola sehat dan sebagainya. Sosialisasi kayaknya penting ya dokter ya, ke arisan-arisan ibu-ibu PKK, kemudian ke arisan-arisan ya ibu-ibu RT, itu ya. Ini kan penting ini malahan ini. Kayaknya malah kita belum aware ke sana. Begitu bahayanya. Di Dinas Kesehatan itu ada seksi penyakit tidak menular. Satu yang digarap di Dinas Kesehatan di Puskesmas itu ada ceramah-ceramah seperti itu. Tapi kalau mau aktif ya seperti Radio Bersada ini. Ya, betul. Bagus ini. Mari kita relakan tidak hanya pada hari kanker. Kami menyediakan diri kalau memang diundang untuk bicara tentang kanker ada. Ya. Kemarin kita juga mengadakan baik seminar gitu ya. Nanti kita tindak lanjuti dokter. Wah ini penting ya. Karena saya rasa ini pola hidup sehat ya, pola makan kita tuh agak kurang memperhatikan ya. Bagaimana dengan makanan minuman pemanis ataupun apa nih? Ya makanan cepat saji itu kan sangat-sangat marak sekali begitu. Yang sayuran pun juga kurang dokter, sayuran ya. Kebanyakan ya kalau wedangan ya mungkin budget dan sebagainya, tapi kan itu asupan sayuran kurang ya dokter ya. Kalau mie ayam pun sayurnya cuma dikit kan, sawinya. Banyak sausnya Pak. Iya makanya ini. Kemudian yang dimaksud kita buah sayuran ini bagaimana, menu yang seperti apa dok ini seharusnya? Ya minimal lah begitu, minimal sebagai pola hidup sehatnya ini bagaimana dok? Jadi gini, hampir semua buah dan sayuran itu mempunyai efek yang bagus. Pertama, dia banyak serat. Serat ini akan membuang sisa-sisa makanan yang dalam usus kita melalui feses, melalui BAB, buang air besar. Semakin cepat sisa makanan keluar dari usus, risiko usus untuk menerima kontak dengan zat-zat yang tadi semakin berkurang. Kedua, sayur dan buah ini banyak mengandung vitamin, terutama vitamin A, C, dan E. AC ini dikenal sebagai antioksidan yang cukup bagus untuk menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu zat-zat yang menyebabkan kanker. Itu dua hal itu yang paling utama. Kalau yang ketiga, dengan makan buah dan sayur, kita akan mengurangi makanan yang lain. Makanan yang lain itu yang junk food yang kita kenal sebagai junk food ya, bakar itu sekarang mengerikan ya. Kalau teman-teman di pasar gede itu ya, di pasar gede waktu ada lampion dan lain, mana penjualnya hampir semua junk food itu. Oh iya yang bebakaran. Yang sayur buahnya ya di pasarnya, di sepanjang jalannya itu ya yang itu yang buruk ya. Itu dibakar, dikurangi ya. Berarti yang bakar-bakar tuh ayam bakar, bebek bakar itu ya nggak baik ya dok ya, keseringan. Ini prinsipnya, dinikmati, dibatasi, sama diimbangi. Maksudnya begitu makan boleh, nggak dilarang kok. Dinikmati, dibatasi, diimbangi ya. Nah, kemudian diimbangi olahraga, diimbangi dengan sayuran, diimbangi buah, begitu. Boleh makan bebek, boleh. Betul. Kata kuncinya ketemu berarti ini Pak Dokter ya. Wah, dinikmati, dibatasi, diimbangi. Wah, ini multi tafsir ya. Tafsirnya harus itu tambah satu. Ditaati. Iya, betul. Kalau tidak ditaati ya sama saja ya Pak Dokter. Iya. Kemudian apa yang pengen dipesankan ini Pak Dokter untuk masyarakat begitu, baik yang barangkali sudah saat ini ya ada yang mengidap kanker, kemudian yang belum mengidap kanker, apa yang mungkin menjadi pesan Pak Dokter itu? Pencegahan primernya adalah edukasi.
edukasi dan mengerti tentang kanker dengan menjauhi banyak yang radikal bebas, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang paling benar. Kemudian secondary pencegahan kedua itu dengan deteksi dini, pemeriksaan awal dengan pap smear, dengan pemeriksaan payudara sendiri. Kalau banyak uang ya ke lab dengan general medical check up. Di Bung Karno itu salah satu unggulannya general medical check up itu paling murah di dunia. Monggo Pak. Berapa kira-kira? Itu ya, deteksi dini. Ya. Ketiga, terapi secepatnya kalau sudah ketahuan. Oh ya. Yang keempat, butuh dukungan biopsikososial dan finansial di sekitar. Itu yang sangat penting itu ya. Iya, kalau sudah kena ya. Kemudian yang menjadi perhatian ketika sudah kena, itu lingkungan sekitar, baik keluarga, kemudian sahabat. Ini support yang juga, paling penting juga supportnya begitu ya. Support kadang-kadang yang sudah terkena ini ya gampang emosi juga begitu biasanya. Frustasi. Ya begitu. Punya BPJS itu. Wah penting. Betul. Apalagi yang kota Solo kan harus ya, kalau BPJS kan sudah dibayar pemerintah ya kalau yang di Solo Pak Dokter. Iya. Sebetulnya semua berhak kok. Iya. Kalau nggak punya uang lapor ke pemerintah setempat. Saya nggak pengen PBI ya, peserta bebas hijau itu akan dibayarin pemerintah setempat. Karena gitu. Biayanya mahal banget. Iya baik. Wah ini sangat mencerahkan sekali ini dokter. Nanti kami tunggu untuk informasi yang lebih detail lagi, lebih panjang lagi, biar lebih mendetail lagi. Tentunya. Karena ini perlu perhatian kepada masyarakat. Bahwasanya kebudayaan budaya makan pola hidup sehat yang nggak baik ini harus segera kita tinggalkan. Dokter terima kasih waktunya. Salam buat rekan-rekan yang ada di RSUD Bung Karno yang sedang bertugas. Sehat-sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya up ya. Terima kasih. Kabar pekan ini. Ini yang perlu kita sampaikan ke pendengar di manapun berada, artinya kita harus tahu kanker itu dari mana asalnya. Tadi sudah sedikit disimpulkan disampaikan ya. Kemudian kita harus mulai hijrah budaya hidup kita ya. PHBS. Kemudian rekan Miftah pernah nggak menyempatkan beli buah untuk dimakan? Wah tidak sama sekali. Mulai sekarang gitu ya. kita harus menyempatkan. Memang buah itu mahal ya, tapi harus kita anggarkan. Misalkan seminggu sekali lah beli buah minimal itu dua kali. Memang ya raketang ya apel loro, pen loro atau apa. Pisang lah misalkan. Yang jelas kita ada perhatian ke sana. Mulai menyelake lah, tuku buah. Kemudian mulai kita nyelake mikirkan menu makan, nggak harus apa adanya, tapi saya harus mengimbangi dengan tadi dinikmati, dibatasi, diimbangi. Kata kuncinya sungguh ini ya sederhana. Kan makan daging, seafood, mungkin bebek, ayam atau apa, kita imbangi. Besok harus menu harus dengan ini, dengan terancam misalkan, atau lotek atau apa yang asupan sayur lebih banyak. Itu yang harus kita perhatikan. Dan di cabang-cabang seperti di MTA, di cabang kami juga pernah mengadakan pap smear rekan Miftah. Pap smear atau IFA-test biasa, IFA-test. Ya, bisa diadopsi di cabang-cabang yang lainnya ya, sebagai itu wujud care kepedulian kepada saudara ngaji kita. Minimal ini yang bisa kita untuk pendeteksian sejak dini gitu ya. Betul.